Pernah nggak sih Anda lihat saham yang valuasi analisnya itu jauh banget di atas harga pasarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satunya, PT Trimegah Karya Pratama, atau yang kita kenal dengan kode saham UVCR. Pertanyaan utamanya simpel, ini tuh kesempatan emas yang kelewat, atau jangan-jangan ini jebakan? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba lihat ini. Di satu sisi, harga pasar UVCR itu cuma di kisaran Rp123. Tapi di sisi lain, ada analisis yang bilang nilai wajarnya itu harusnya Rp3.560. Nah, sebagai investor, kalau kita lihat jurang yang selebar ini, insting pertama kita itu seharusnya bukan langsung senang, tapi justru curiga. Kita harus cari tahu, ada apa sebenarnya di balik ini semua. Diskon 96,5%. Ini angka gila kan? Angka yang bikin kita mikir keras. Apa benar pasar salah total menilai perusahaan ini? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang nggak kelihatan di permukaan? Yuk kita investigasi bareng-bareng buat cari tahu. Ini tuh beneran harta karun atau malah bendera merah? Sebelum kita pusing sama angka-angka, penting banget nih buat kita paham dulu perusahaan ini sebenarnya jualan apa sih? Gimana cara mereka dapat duit? Apa mesin yang bikin UVCR ini jalan? Oke, jadi PT Trimegah Karya Pratama ini mungkin namanya agak asing ya. Tapi kalau saya sebut merek dagangnya Ultra Voucher, nah pasti banyak yang tahu kan? Mereka ini pemain kunci di ekonomi digital Indonesia yang fokusnya di inovasi buat terus relevan di pasar. Gini, kita luruskan dulu satu hal penting. UVCR ini bukan sekedar jualan kupon diskon digital. Bukan. Mereka itu lagi ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ekosistem, infrastruktur lengkap buat rewards dan loyalitas. Anggap aja mereka ini semacam jembatan yang nyambungin konsumen, toko-toko, sama perusahaan besar. Dan skalanya ini nggak main-main loh. Coba lihat, mereka punya jaringan lebih dari 700 merek dan bisa dipakai di lebih dari 45.000 outlet. Ini bukan pemain kemarin sore. Mereka juga main di 2 kolam sekaligus, buat konsumen retail lewat aplikasi dan buat pasar korporat lewat produk kayak Ultra Voucher Gift Card. Ini nunjukin penetrasi pasar mereka tuh udah dalam banget. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita bedah keuangannya. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita bakal lihat ada sisi positif yang kuat banget, tapi di sisi lain ada tantangan serius yang nggak bisa kita tutup mata. Kalau kita lihat performa setahun penuh di 2025, wah kelihatannya bagus banget. Pendapatan naik hampir 18% dan laba bersihnya meroket lebih dari 52%. Ini angka-angka pertumbuhan yang solid banget, yang nunjukin bisnisnya lagi lari kencang. Eits, tapi jangan seneng dulu. Seperti biasa, tugas saya di sini adalah nunjukin 2 sisi koinnya. Performa tahunan yang kinclong tadi itu baru setengah dari cerita. Coba kita zoom in, kita lihat apa yang terjadi di beberapa bulan terakhir. Nah, di sini nih masalahnya. Mulai kelihatan, pendapatan di kuartal pertama 2025 emang masih tumbuh kencang, 25%. Keren. Tapi, lihat laba bersihnya. Anjlok, dari yang tadinya untung 4,4 miliar, sekarang malah jadi rugi 1,1 miliar. Ini red flag besar. Kenapa? Karena artinya, buat naikin omset, mereka harus bakar duit sampai profitabilitasnya jadi korban. Ini nunjukin model bisnisnya lagi di bawah tekanan berat. Dan gambar ini menjelaskan semuanya dari pendapatan hampir 229 miliar, laba kotor yang mereka dapat itu cuma 8,8 miliar. Cuma seuprit. Ini nunjukin margin keuntungan mereka itu tipis banget, setipis silet. Ini tantangan terbesar dalam model bisnis mereka. Oke, kita udah lihat tantangan yang cukup bikin deg-degan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lebih optimis. Ada nggak sih harapan buat mereka? Apa aja faktor yang bisa mendorong pertumbuhan? Dan yang paling penting, balikin lagi profitabilitas UVCR ke depannya. Nah, salah satu kartu as mereka itu ya ini, integrasi mini program di dalam aplikasi Brimo. Ini langkah yang cerdas banget. Kenapa? Pertama, mereka bisa langsung dapat akses ke puluhan juta pengguna Brimo. Kedua, biaya cari pelanggannya jadi jauh lebih murah. Dan ketiga, numpang di aplikasi sekelas Brimo itu langsung naikin gengsi dan kepercayaan orang ke merek Ultra Voucher. Coba perhatikan baik-baik faktor ini di tahun 2026, ini bisa jadi game changer yang nentuin nasib laba mereka. Dan bagusnya, mereka nggak cuma ngandelin Brimo, mereka juga terus ngegas di jalur pertumbuhan lain. Ada ekspansi ke segmen korporat lewat UBOS, ada rencana ekspansi ke luar negeri, dan tentu saja inovasi produk yang nggak berhenti. Ini nunjukin kalau strategi pertumbuhan mereka itu terdiversifikasi, nggak cuma taruhan di satu tempat. Oke, potensi pertumbuhannya udah kita bahas. Sekarang, waktunya kita pakai kacamata pesimis sebentar. Tugas saya di sini adalah memastikan Anda lihat risikonya juga dengan jelas. Analisis yang bagus itu kan harus seimbang ya kan? Angka pertama yang harus kita waspadai, betanya 2,05.
Artinya apa sih? Gampangnya gini, saham UVCR ini secara historis 2 kali lebih goyang dibanding rata-rata pasar. Jadi kalau IHSG lagi hijau, dia bisa terbang lebih tinggi. Tapi kalau IHSG lagi merah, dia juga bisa nyungsep lebih dalam. Jelas ya, ini saham buat yang jantungnya kuat. Poin krusial kedua adalah rasio utangnya. Angkanya 1,21. Ini artinya jumlah utang perusahaan lebih besar daripada modalnya sendiri. Tingkat utang setinggi ini nambahin satu lapisan risiko finansial yang serius yang harus jadi pertimbangan utama buat para investor. Kalau kita ringkas, ada 3 musuh utama mereka. Pertama, bisnis mereka ini sensitif banget sama kondisi ekonomi. Kalau orang lagi hemat, ya belanja voucher pasti berkurang. Kedua, margin mereka tipis karena persaingannya berdarah-darah. Dan ketiga, mereka harus berhadapan langsung dengan raksasa teknologi kayak Goto dan Grab. Bisa dibilang, mereka ini bertarung di medan pertempuran para raksasa. Oke, kita udah lihat sisi baik dan sisi buruknya, sisi optimis dan sisi pesimisnya. Sekarang, gimana caranya kita menyatukan semua potongan puzzle ini jadi satu gambaran utuh? Ada satu data lagi yang menarik banget. Direktur utama perusahaan ini ternyata dia beli sendiri saham perusahaannya di harga Rp130. Di dunia investasi, aksi ini sering banget dianggap sebagai sinyal kuat. Sinyal bahwa manajemen internal percaya kalau harga saham mereka itu kemurahan, alias undervalued. Siapa lagi yang lebih tahu kondisi perusahaan selain orang dalamnya kan? Jadi, inilah rangkumannya. Ada 2 cerita yang sangat berbeda tentang UVCR. Cerita versi bullish bilang ada potensi pertumbuhan raksasa dari BRIMO, mereka pemimpin pasar, dan ekspansi B2B-nya menjanjikan. Tapi, cerita versi bearish mengingatkan kita soal utang yang tinggi, margin yang tipis, volatilitas ekstrim, dan yang paling baru, rugi di laporan keuangan terakhir. Pada akhirnya, UVCR ini adalah contoh klasik saham high risk, high reward. Potensi untungnya gede, tapi risikonya juga nggak kalah gede. Pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda. Setelah kita bedah semua datanya, baik dan buruknya, apakah kisah pertumbuhan yang mereka tawarkan ini cukup meyakinkan buat Anda? Cukup sepadan dengan risiko yang harus diambil? Nah, jawaban dari pertanyaan itu hanya Anda yang bisa menentukannya.